Kalender liturgi 10 Mei 2021. Bacaan pertama. Kisah Para Rasul 16 ayat 11-15. Tuhan buka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur ke tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil Yohanes 15 ayat 26-16. Roh kebenaran bersaksi tentang Yesus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semua ini aku katakan padamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan padamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah izin Tuhan. Renungan. Jika kamu mendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dalam hidup ini kita pernah mengalami ada orang yang menawarkan kebaikan kepada kita. Ketika kita sedang melakukan perjalanan, ada orang yang menawarkan rumahnya untuk menjadi tumpangan bagi kita barang sebentar. Ketika kita kelelahan, ada orang yang menawarkan rumahnya untuk menjadi persinggahan dan kita minum air untuk melepaskan dahaga itu di situ. Pengalaman itu mengantar kita pada kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan justru hadir melalui orang-orang yang kita jumpai. Dia hadir melalui orang-orang yang menawarkan tumpangan dikala kita membutuhkan tumpangan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk bersyukur karena Tuhan telah memberikan roh penghiburan dan kebenaran dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita berada dalam ketidakpastian di dunia ini, Tuhan mengutus penolong pada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia hadir saat kita mengalami kebimbangan. Ia hadir saat kita mengalami duka dan kecemasan. Ia hadir saat kita berunta-unta dalam ketidakpastian. Ia selalu hadir menyertai setiap detik dalam menit-menit hidup kita. Jika kita mengaku orang beriman, kita mestinya berani membiarkan orang yang Tuhan menyapa dan hadir di rumah kita dan menerangi hati kita. Ya Yesus, ajarlah kami untuk berani bersaksi tentang bahagianya tinggal bersamamu dan selalu melihat Engkau dalam setiap karya dan pelayanan kami. Amin.